Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali kita bisa tetap belajar bersama, hadir bersama di acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Selama berhari-hari ini dan insya Allah seterusnya sepanjang Ramadan teman-teman, kita akan membahas pesan-pesan Al-Quran, kita akan membahas keserasian antar ayat, dan juga insya Allah menguatkan keimanan kita terhadap kitab yang luar biasa ini. Terima kasih semua teman-teman yang juga sudah bergabung di aplikasi video conference. Mudah-mudahan semuanya sehat teman-teman. Dan mudah-mudahan Abi juga sehat. Abi, Amin. apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lumayan jauh perjalanan kita Abi, dan di episode yang lalu kita mengakhiri pembahasan dengan membahas soal kaum muhajirin. Episode kali ini pada saat kita membahas ayat ke-9 dari Quran Surat Al-Hasyr, kita akan berbicara tentang kaum Ansor dan juga akan banyak cerita kisah tentang kaum di masa hidupnya Nabi SAW yang mudah-mudahan menjadi pelajaran tentang bagaimana kita berinteraksi, membina persaudaraan, dan juga tetap menghormati generasi-generasi terdahulu. Silahkan Abi, kita mulai pembahasan Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Ayat kita ini berbicara tentang penduduk Madinah yang menyambut kehadiran kaum muhajirin itu. Di sini dinyatakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Orang-orang yang menghuni, yang berada di ad-dar. Yang dimaksud dengan ad-dar ini rumah atau negeri, yang dimaksud adalah kota Madinah. Atau lebih tepat dikatakan kota ini pada mulanya bernama Yasrib. Yasrib itu artinya mengecam. Seakan-akan penduduknya selalu cekcok, saling kecam mengecam. Nabi mengubah namanya menjadi Al-Madinah, tempat peradaban. Bahkan kota Madinah itu mempunyai banyak sekali nama-nama. Darul Hijrah, Darul Iman, Baba, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan alladzina tabawwa'ud dara wal iman, yakni penduduk Madinah wal iman. Apa artinya tabawwa'u, bertempat tinggal dalam keimanan? Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah mereka yang bertempat tinggal di Madinah dan mengikhlaskan keimanan mereka. Jadi mereka dipuji, pujian yang pertama ini adalah mereka itu sangat tulus dalam keimanan mereka. Terus kata-kata min qablihim, sebelum mereka ini kembalinya kepada tabawwa'ud dar. Sehingga akan ayat ini berkata, dan orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah sebelum kaum muhajirin itu datang, dan mereka itu adalah yang ikhlas dalam keimanannya. Bagaimana mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya. Mereka disambut baik. Jadi kaum ini kaum Ansar yang sebelumnya memang bermukim di Madinah dan kemudian menyambut baik kedatangan kaum muhajirin begitu. Betul, betul. Sambutannya itu dilukiskan yang pertama dengan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai. Cintanya dibuktikan dengan pengamalan. Sekian banyak kisah peristiwa yang terjadi dalam hubungan antara kaum muhajirin dan ansar
yang sangat mengagumkan. Ada di antara mereka yang berkata, saya punya harta sekian, kita bagi dua. Sahabat Nabi yang datang dari Mekah, itu sebagian mereka menolak, tunjukkan saja kami pasar. Ada di antara mereka yang punya kebun, ambil aja hasilnya. Bahkan ada di antara mereka yang oleh Nabi SAW didatangi oleh seorang yang butuh. Nabi sendiri tidak punya makanan untuk memberikan kepada tamunya ini. Beliau berkata, siapa yang bisa memberi makan malam tamu saya ini? Seorang berkata, saya. Dibawanya ke rumahnya, ternyata di rumahnya hanya ada makanan buat anak-anaknya. Apa yang terjadi? Dia berkata, tidurkan anak-anak. Kalau waktu makan, padamkan lampu. Saya akan duduk di depannya seakan-akan makan, padahal saya tidak makan, biarlah tamu kita makan. Ini nanti yang digambarkan dengan kata-kata yuksiruna ala anfusihim. Mereka itu mengedepankan orang lain dengan mengorbankan dirinya. Kita lanjutkan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Pada ayat-ayat yang lalu, episode-episode yang lalu, kita menyatakan bahwa harta rampasan itu dibagi oleh Rasul. Betul, sesuai kewenangan yang diberikan oleh Allah dan sesuai dengan kebijaksanaan Rasulullah. Ketika itu, beliau membaginya antara lain kepada muhajirin dan tidak memberikan kepada Al-Ansar. Kaum Ansar itu tidak la yajiduna fi sudurihim haja, tidak terlintas dalam pikiran dan hati mereka suatu kebencian atau ketidaksetujuan atas pemberian Nabi kepada kaum muhajirin itu. Mereka tidak berkata, kenapa kok dia diberi, saya tidak diberi? Kenapa mereka diberi banyak, saya diberi sedikit? La yajiduna fi sudurihim haja. Mereka tidak menemukan, tidak terlintas dalam dada mereka, maksudnya dalam pikiran dan hati mereka, suatu keinginan, iri hati atas apa yang dianugerahkan Rasul kepada kaum muhajirin itu. Bahkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengorbankan diri mereka walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri mempunyai kebutuhan yang mendesak. Khasasah itu pada mulanya berarti lubang yang ada di rumah. Kalau genteng bocor atau dinding berlubang, air hujan bisa turun mengenai mereka. Lubang, tikus bisa masuk. Karena itu lubang yang di rumah hendaknya ditutup. Tetapi ini digambarkan bahwa mereka tidak menutup lubang kebutuhan mereka, walaupun mereka butuh untuk menutupnya, karena mereka telah siap sedia untuk berkekurangan demi saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah itu. Itu yang dimaksud di sini. Baru dikatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mari kita lihat apa arti syuh. Syuh itu berbeda dengan bukhl. Syuh itu adalah potensi rasa kikir yang ada pada manusia. Semua manusia ada potensi untuk bersikap kikir. Jadi ini penting nih di garis bawah Hibi. Jadi semua manusia sebetulnya punya potensi untuk kikir gitu ya. Tetapi yang ditunjukkan oleh kaum Ansor dalam ayat ini adalah justru kemampuan mereka untuk mengalahkan itu. Tadi Abi sampaikan mereka sama sekali tidak ada iri hati, sama sekali tidak ada kemarahan, bahkan keinginan untuk mengambil sesuatu yang sebetulnya mereka juga butuh, tetapi diberikan kepada kaum muhajirin. Kita akan kembali banyak yang bisa kita pelajari dari kaum Ansar ini. Kita akan dengarkan uraian lebih lanjut dari Abi mengenai sifat-sifat mereka yang perlu kita teladani. Tetapi sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Falah itu artinya memperoleh apa yang dikehendaki. Itu sebabnya petani dinamai falah. Kenapa? Karena apa yang ditanamnya dia peroleh.
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terima kasih masih hadir bersama, belajar bersama, dan insya Allah mendapatkan banyak hikmah dari tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan pembahasan, ingin menuntaskan Quran Surah Al-Hasyr ayat 9 tadi, Abi. Tadi terputus pada saat Abi sedang menceritakan pujian yang disampaikan kepada kaum Ansor. Salah satunya adalah karena mereka berhasil mengalahkan kekikiran yang sebetulnya sangat manusiawi ada pada kita. Mohon lanjutannya, Abi. Baik, kita terangkan dulu tadi itu ada perbedaan antara kata syuh dan bukhul, bakhil. Syuh itu kekikiran yang merupakan sesuatu yang berada dalam diri setiap manusia. Semua kita ini punya sifat egoisme. Semua kita. Tetapi ada orang yang mampu mengalahkan sifat tersebut sehingga dia tidak menjadi kikir. Jadi syuh potensi yang melekat pada diri setiap orang. Bukhul adalah mengaktualkan potensi itu. Okay. Jadi kalau masih ada di dalam hati, wajar-wajar aja. Tapi kalau sudah bukhul, kikir, pada waktu dan saat dibutuhkan untuk berderma, maka itulah yang tercela. Okay. Di surat Muhammad itu Allah ada berfirman menyatakan begini, dia tidak minta semua hartamu. Dia juga tahu kalau dia minta kamu kikir. Betul. Maka dia hanya minta sebagian. Ya. Ini poin yang penting sekali teman-teman, karena keutamaan sedekah itu menurut Nabi justru pada saat seseorang merasakan ada kekhawatiran kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi, tetapi kemudian tetap melakukannya. Saya Ella ingin kasih kesempatan salah seorang teman yang ikut hadir di sini ingin mengajukan pertanyaan, mungkin silahkan Mas atau Mbak silahkan Mbak. Oh iya, perkenalkan saya Indah Syafaatun dari Tuban, mau bertanya Prof, mengapa kemurahan hati dianggap sebagai salah satu kesalehan yang utama? Nah, bagaimana dahsyatnya dampak dari kemurahan hati satu sama lain? Terima kasih Mbak Ilya. Ya. Jadi tadi Bi kan kaum Ansar dipuji atas kemurahan hatinya, kemampuannya mengalahkan syuh, dan kira-kira apa dampaknya? Kesalehan yang utama ini, apa manfaatnya untuk kita pada saat kita memang mempraktekkan kemurahan hati? Iya, tadi sebelum ini kita terputus, saya ada katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta semua harta kita. Betul. Di Quran di surat Muhammad, tapi sudah temukan ini sekarang, itu dikatakan, innamal hayatud dunya la'ibun walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kalau kamu beriman dan bertakwa, Allah akan menganugerahkan kepada kamu ganjaran amal perbuatanmu, dan dia tidak meminta semua hartamu. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kalau Allah meminta semua hartamu, ada potensi kikir dalam hatimu. Kamu tidak akan memberi semuanya, tapi dia hanya minta sebagian. Walaupun sebetulnya dia berhak atas semuanya karena semua harta adalah milik Allah. Sekarang apa dampaknya? Kalau tidak, kalau kalian kikir, tidak membantu orang yang lain, akan timbul kecemburuan sosial. Tetapi kalau kalian memberi, maka akan timbul hubungan harmonis. Anda akan terjaga oleh tetangga Anda, oleh orang lain, kalau Anda berbaik-baik kepadanya. Yang menolong kita yang pertama itu orang yang terdekat. Bukan saja yang terdekat tempatnya dari ruangan dan tempat Anda, tapi yang terdekat hatinya kepada Anda. Betul. Nah, dengan memberi, Anda memperoleh kebaikan hati, sehingga Anda terlindungi. Dengan tidak memberi, lahir kecemburuan. Anda akan biarin aja. Karena itu pesan-pesan agama, kalaupun Anda kaya, jangan pamerkan kekayaan Anda, khususnya di hadapan orang-orang yang butuh.
karena itu bisa menimbulkan kedengkian dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita kembali kepada ayat kita, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa artinya muflihun? Biasa kita terjemahkan orang-orang yang mendapat kemenangan atau keberuntungan. Muflih itu bukan begitu. Ini juga salah satu jawaban buat Anda nih. Falah itu artinya memperoleh apa yang dikehendaki. Itu sebabnya petani dinamai falah. Kenapa? Karena apa yang ditanamnya dia peroleh. Memanen apa yang dia tanamkan, apa yang dia tumbuhkan. Apa yang dia tumbuhkan. Kalau dia menanam anggur, tidak mungkin yang lahir itu tomat. Falah. Jadi kalau Anda menanam kebaikan kepada orang lain, pasti Anda mendapatkan kebaikan itu. Kalau Anda menghibur orang lain pada saat dia susah, maka pasti ada orang lain yang akan menghibur Anda pada saat Anda susah. Dan itu dahsyatnya kemurahan hati ya, Bi. Kita sebetulnya sedang menumbuhkan kebiasaan yang baik di diri kita, sedang menjaga keharmonisan di masyarakat, dan insya Allah itulah juga yang kemudian akan kita panen, akan kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita lanjutkan, Abi, ayat 10. Ayat 10 ini juga menarik sekali. Setelah berbicara tentang kaum muhajirin dan ansar, ayat kita ini berbicara tentang orang-orang yang tidak dibicarakan pada ayat yang lalu. Siapa itu? Dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Salah satu makna yang difahami oleh ulama adalah siapapun orang yang datang sesudah generasi sahabat. Berarti apakah termasuk kita? Termasuk kita. Termasuk kita sekarang. Termasuk ini yang kita. Digambarkan oleh ayat ini. Kenapa termasuk kita? Ada satu riwayat hadis Nabi SAW. Pernah suatu ketika beliau menangis. Terus ditanya, wahai Nabi, kenapa kamu menangis? Saya ingat saudara-saudaraku. Bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Nabi? Dia katakan, tidak. Kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang yang datang sesudah kalian, yang beriman kepada aku tanpa dia melihat aku. Itu kita ya, Abi. Ya, itu kita. Mudah-mudahan kita termasuklah kita beriman tanpa kita lihat Nabi. Ella penasaran banget, Bi, pengen tahu bagaimana ayat ini menggambarkan mengenai generasi seperti kita yang hidup sesudah kaum muhajirin dan ansor, dan bagaimana kita semestinya menghormati dan memandang kisah-kisah umat yang hadir sebelum kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tafsir Al-Misbah. Setelah jeda kita lanjutkan pembahasannya. Persaudaraan itu bisa persaudaraan seagama, bisa persaudaraan sebangsa, bisa persaudaraan sekemanusiaan, dan bisa persaudaraan semakhluk. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami. Saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Uraian ayat yang sedang kita bahas kali ini berbicara tentang kita, teman-teman. Tentang umat yang hidup sesudah masa Nabi dan tidak dapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Nabi. Ella pengen tahu banget, Bi, bagaimana Nabi melihat ini dan bagaimana sesungguhnya interaksi kita yang ideal dengan para sahabat, dengan kaum-kaum yang hidup terlebih dahulu, untuk supaya kita bisa terus menghormatinya dan terus punya kekuatan iman yang sama gitu ya, Bi, insya Allah, dibandingkan dengan mereka yang memang melihat langsung dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Baik, mari kita lihat ini sikap mereka. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yaquluna, mereka senantiasa berucap,
Senantiasa itu dari bentuk fi'il mudhari, kata kerja masa kini yang bersinambung. Senantiasa berucap Rabbana. Tidak pakai ya lagi. Saya sering berkata, kalau berdoa kepada Tuhan tidak harus pakai wahai. Rasakanlah kedekatan kepada Allah dengan tidak menyebut wahai. Wahai itu jauh. Ini yang diajarkan. Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Sadar mereka bahwa mereka punya dosa. Mereka punya kesalahan. Tapi juga sadar wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepada Rasul. Kaum Ansar, kaum Muhajirin mendahului tabi'in. Karena mereka melihat Nabi, mereka mendengar langsung dari Nabi. Kalau kita tidak, apalagi generasi sekarang, apalagi generasi-generasi berikutnya. Baru dia katakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada kedengkian, ada iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau adalah, biasanya diterjemahkan ini Maha Pengasih lagi penyayang. Saya tidak ingin memahaminya sebatas itu. Rauf itu, ra'fah itu adalah rahmah yang dianugerahkan kepada yang dirahmati sesuai dengan kapasitas pemberinya. Sedang rahim itu adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang dirahmati sesuai kebutuhan. Allah menyifati dirinya Rauf dan Rahim. Rahmatnya dianugerahkannya kepada yang berdosa sekalipun. Tetapi rafatnya pasti dianugerahkannya kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Kita kembali kepada ayat kita ini. Jadi ikhwan dulu. Apa artinya ikhwan? Biasanya diterjemahkan saudara. Saudara. Dalam bahasa Al-Quran, kata ikhwan itu digunakan untuk yang sama dengan Anda. Kalau ikhwah digunakan untuk yang sama dengan Anda dalam keturunan. Oke. Itu sebabnya dalam waris mewarisi yang digunakan di situ ikhwah. Ada yang sama sifatnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang boros itu, mereka itu adalah saudara-saudara, pakai ikhwan, saudara-saudara setan. Persamaannya, dua-duanya boros, dua-duanya menghambur-hamburkan potensi yang dianugerahkan Allah, dua-duanya dalam kedurhakaan. Nah, ya Allah, ampunilah buat kami dan saudara-saudara kami. Orang-orang yang sama dengan kami. Bisa jadi sama dalam kemanusiaan. Sama makhluk. Sama tanah air. Jadi persaudaraan itu bisa persaudaraan seagama, bisa persaudaraan sebangsa, bisa persaudaraan sekemanusiaan, dan bisa persaudaraan semakhluk. Ada pesan Nabi, jangan membersihkan sesuatu melalui tulang. Karena tulang adalah makanan saudara-saudara kamu jin. Saudara semakhluk. Dengan kucing kita semakhluk. Dengan tumbuhan kita semakhluk. Maka ampunilah saudara-saudara kami, di sini yang ditekankannya alladzina sabaquna bil iman. Semua manusia punya dosa. Sahabat pun punya dosa. Dan ini bagian dari kewajiban kita harus tetap menyadari bahwa apapun kesalahannya, generasi terdahulu itu harus tetap dihormati. Kita harus tetap mengakui ketulusan mereka, keimanan mereka, dan segala sifat yang terpuji. Gitu ya. Karena itu tidaklah benar, sekali lagi tidak benar dan tidak benar seseorang yang memaki sahabat, siapapun sahabat itu. Kita bahkan dianjurkan untuk mengucapkan setiap menyebut nama seorang sahabat radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya.
Dan apa gunanya kita memaki? Tidak ada gunanya. Kata Imam Ghazali, Anda maki setan tidak ada gunanya. Apalagi manusia-manusia seperti ini. Kita harus menghormati pendahulu kita, mengakui jasa-jasa mereka. Sambil menyadari bahwa memang mereka manusia, pasti ada salahnya. Maka kita mohonkan pengampunan kepada mereka. Jangan jadikan di dalam diri kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau Raufur Rahim. Melimpahkan rahmat sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang engkau rahmati, bahkan melebihinya. Dan juga engkau adalah rahim, melimpahkan rahmat kepada seluruh makhluk tanpa kecuali, walaupun dia itu walaupun dia itu bergelimang dalam dosa. Amin. Itu ayat kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani petunjuk-petunjuk, contoh-contoh yang disampaikan di ayat ini. Saya ingin kasih kesempatan satu penanya di akhir segmen ini. Silahkan Mas atau Mbak yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Abi dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih waktunya Bu Ella, dan untuk nanti perkenalkan, saya Rifki Harzul Muhammad, asal dari Gresik, Jawa Timur, izin bertanya. Jadi gini, ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain ataupun membantu orang lain, itu kita akan merasakan bahagia, tapi juga kadang sekaligus haru gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dilakukan Allah terhadap hati kita sehingga kita bisa merasakan hal yang demikian gitu? Oke. Ya, terima kasih Mas Rifki dari Gresik. Pertanyaannya sering saya alami juga gitu ya, rasa bahagia, rasa haru, hati yang sepertinya jadi hangat sesudah kita memberikan sesuatu. Nah, ini pasti sering dialami pemirsa juga. Jawaban Abi apa? Kita saksikan sesudah jeda berikut. Kenapa yang 100.000 menggembirakannya, sedangkan yang jutaan tidak menggembirakannya? Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai Quran Surah Al-Hasyr. Dan di ujung tadi kita baru saja mendengarkan pertanyaan dari Mas Rifki dari Gresik, Abi. Pertanyaannya ini dialami oleh banyak orang. Pada saat kita membantu orang lain, kita sebetulnya sedang juga merasakan kebahagiaan, merasakan haru. Apakah ada sesuatu yang sebetulnya dilakukan Allah atau diberikan Allah kepada kita yang pada akhirnya memengaruhi hati kita juga di situasi seperti itu? Ya, kita lihat dulu. Menjawab ini Abi teringat uraian Imam Ghazali menyangkut rahmatnya manusia. Bagaimana? Rahmat manusia itu berbeda dengan rahmat Tuhan. Kenapa bedanya? Kita lihat. Rahmat manusia itu, pemberiannya, pemeliharaannya dan sebagainya, itu lahir dari rasa perih di dalam hatinya yang mendorongnya untuk memberi. Ketika dia memberi, sebenarnya ketika itu ada kepentingannya tersendiri, yaitu apa? Menghilangkan rasa perih ini. Kalau Allah memberi, tidak ada rasa perih. Kita ada semacam ketidaktulusan 100% ada di hati kita. Karena itu kalau Anda memberi tanpa rasa belas kasih, Anda memberi dengan memaki-maki, dengan menyebut-nyebut, itu pemberiannya tidak dinilai oleh Tuhan. Tetapi ketika Anda memberi, diterdorong oleh rasa perih, kasihan orang ini, butuh orang ini. Begitu Anda beri, keperihan yang ada di dalam hati ini menghilang. Saya teringat ada satu teman saya, kaya raya. Dia bilang, saya sering bantu orang-orang, organisasi, partai politik dengan jutaan, puluhan juta. Tapi saya tidak bahagia.
Pernah satu ketika saya dengan di mobil saya menemui seorang tua memikul pisang. Hati saya tergugah melihat dia. Saya hentikan mobil, saya beri dia 100.000. Lalu saya berangkat. Beberapa saat kemudian saya ingin kembali, sadar. Hati saya begitu senang, ingin memberinya lagi. Tetapi dia sudah tidak terlihat. Kenapa yang 100.000 menggembirakannya, sedangkan yang jutaan tidak menggembirakannya? Ini adalah ketulusan, hilang keperihan ini. Dan itu tidak termasuk pamrih gitu ya, Bi. Maksudnya itu dibolehkan karena sesungguhnya itu kenikmatan yang memang ya wajar difahami oleh Allah, kita dapatkan pada saat kita memberi. Tapi ingat, titik tolaknya ingin membantu bukan buat cari nama. Betul. Ingin membantu bukan karena terpaksa, tapi karena ada keperihan di dalam hati. Jadi niatnya tetap adalah untuk membantu orang lain untuk Ya. kemaslahatan. Ya. Oke, semoga jelas Mas Rifki. Kita lanjutkan Abi ayat 11 dan 12 ini yang berbicara soal ayat ini kembali berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang munafik itu mereka itu berkata kepada ikhwanihim, saudara-saudaranya yang sama dengan mereka, saudara itu yang sama dengan Anda. Dengan seluruh manusia, dengan seluruh makhluk, persamaan kita seudara. Saudara itu seudara. Nah, orang-orang munafik ini sama dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya, itu sama dalam kebenciannya kepada Islam. Sama dalam upayanya menghambat kebaikan. Karena itu dinamai ikhwanihim, bukan saudara seketurunan, tapi saudara seide. Saudara sama dalam keburukannya. Mereka berkata, kalau kamu diusir, kami akan ikut kamu terusir. Kalau kami tidak akan taat kepada seseorang yang bermaksud buruk kepada kamu. Kalau kamu diperangi, kami pasti membela kamu. Baru dikatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong. Mau lihat waktu Bani Nadir diusir, orang-orang munafik tinggal diam. betul. Tidak membantu. Memang dasarnya munafik, pembohong. Oke. Kemudian dikata, la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu la yansurunakum wa la in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Kalau diusir dia tidak akan ikut. Kalau diperangi dia tidak akan memberi bantuan. Kalaupun dia memberi bantuan, tapi itu hanya sejenak, kemudian mereka itu menghindar, lari ke belakang, dan mereka sama sekali tidak akan mendapat pertolongan. Nah, ini orang munafik itu pandai ngomong, pandai menghibur, tapi no action. Ya tahu apa itu? Neto, no action. Jadi kalau ucapannya itu seringkali seolah-olah benar gitu ya, tapi tujuannya melindungi diri sendiri, tingkah lakunya bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Kira-kira begitu ya, Bi? Kalau dikejar, dia lari ke sana. Kalau di sana ditemukan, dia lari kemari. Itu sebabnya dinamai munafik. Kata nafak munafik itu bisa berarti terowongan. Dua lubangnya. Kalau ditemukan di sana, dia lari ke situ. Kalau ditemukan di situ, dia lari ke sana. Nanti kita akan bahas ini lebih banyak ketika kita membahas suratul munafiqun. Insyaallah satu masa. Oke, insyaallah. Saya tambahkan lagi, munafik juga dari kata nafiqa, tikus. Tikus itu lincah. Lincah, suka bersembunyi, termasuk menyembunyikan kekufurannya gitu ya, Bi, kaum munafik ini. Teman-teman ada pertanyaan nggak mengenai kaum munafik ataupun hal yang diuraikan Abi sebelum ini? Silahkan, saya ingin kasih kesempatan satu penanya terakhir untuk episode ini. Silahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, saya ingin bertanya, bagaimana bentuk pertolongan Allah pada orang yang tergolong munafik sampai akhirnya orang itu sadar dan mau bertaubat? Terima kasih, Mas
Muhammad Nikmal Anis Al-Huda. Namanya panjang dan bagus-bagus nih Bi artinya. Tetapi pertanyaannya nggak langsung saya jawab, Mas. Kita harus jeda dulu, istirahat sejenak. Tapi saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab akan kembali sesudah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa. Yang korupsi, Allah setiap saat memberi Anda peringatan. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah pemirsa dan masih membahas Quran Surah Al-Hasyr. Tadi ada pertanyaan Abi dari Mas Nikmal Anis mengenai apakah ada bentuk pertolongan Allah untuk orang-orang yang tergolong munafik sehingga mereka pada akhirnya masih dapat kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana Bi jawabannya? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Bagaimana bentuknya bisa bermacam-macam. Saya akan mengambil satu contoh bentuknya. Ada orang yang sering berbohong. Ada orang yang sering mencuri. Bagaimana Allah memperingati? Dia tunjukkan dampak buruk yang dilakukan oleh seseorang yang berbohong supaya yang diberi peringatan ini ingat bahwa begitulah dampaknya. Yang korupsi, Allah setiap saat memberi Anda peringatan. Lihat tuh, orang terhormat itu ditangkap dan dijebloskan. Jadi, dia beri peringatan tentang kehadirannya, tentang kuasanya pada saat seseorang mengalami hal yang dia lakukan sebelum dia mendapatkan sanksi itu. Ada yang dinamai hidayat Allah. Mestinya ketika seseorang mendapat nikmat, dia merasakan kehadiran Tuhan yang maha baik. Mestinya ketika seseorang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya, dia merasakan kehadiran Tuhan yang maha perkasa. Ini ingatan-ingatan, peringatan-peringatan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak sadar, supaya dia sadar. Dan setiap saat Allah memberi hidayat. Hidayat itu ada dua macam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu yahdi man yasha. Hidayat ada memberitahu Anda kebenaran, ada lagi hidayat memberitahu Anda kebenaran sambil memberi bantuan Anda untuk melaksanakan kebenaran itu. Kalau Anda mau, pasti Tuhan antar. Kalau Anda mau, pasti Tuhan akan mengantar. Karena Tuhan selalu memberikan peringatan, Tuhan selalu memberikan hidayahnya untuk yang mau gitu ya Bi. Untuk yang mau. Untuk yang mau. Nah, Bi, Itu apa kesimpulan-kesimpulan utama dari ayat yang baru kita bahas ini, ayat 9 sampai 12. Ya, oke, kita bisa lihat di sini bahwa orang-orang Ansar itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Sangat tulus dalam persahabatan mereka, menyambut baik orang-orang muhajirin dan tidak memiliki rasa dengki dan iri hati atas anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, ada orang-orang yang datang sesudah masa sahabat Nabi. Mereka itu sangat menghormati para sahabat itu, walaupun dalam saat yang sama selalu mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya. Dan itu berarti kita berkewajiban memberi penghormatan kepada para pendahulu kita, terutama yang berjasa. Karena kalau orang-orang berjasa sudah Anda tidak hormati, bagaimana lagi dengan orang-orang kecil? Kita wajib menghormati mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. Saudara paling tidak dalam arti saudara sekemanusiaan dan seiman. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sama sekali terlintas dalam benak Anda
sesuatu yang melecehkan atau menghina atau memaki yang terdahulu. Memang ada yang sedikit berlebihan, hemat saya berlebihan. Berlebihannya itu begini, menganggap semua apa yang dilakukan dan yang diamalkan oleh para sahabat itulah yang terbaik, kita tinggal ikuti mereka. Ini berlebihan. Apa yang mereka lakukan itu yang lahir dari mereka bukan atas petunjuk Nabi. Apa yang mereka lakukan itu bisa jadi ada yang salah, bisa jadi ada yang benar, bisa jadi ada yang benar buat masa mereka, buat masa kita tidak lagi. Sehingga itu sebabnya Nabi di samping bersabda, generasi yang terbaik itu adalah 3 generasi pertama, 300 tahun pertama, tapi dalam saat yang sama beliau juga bersabda, umatku seperti hujan. Tidak diketahui awal hujan yang baik atau akhirnya. Jadi Insya Allah. Mudah-mudahan ya Abi, mudah-mudahan kita termasuk generasi yang digambarkan Nabi tadi, generasi yang selalu menghormati para pendahulunya. Kita akhiri tafsir Al-Misbah episode kali ini dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW dan juga mendoakan sahabat-sahabat Nabi semoga selalu diridhoi Allah sebagaimana kita juga selalu hanya mencari ridhonya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh